Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Bagaimana kabar anak-anak ustazah? Semoga sehat semua dan selalu dilindungi oleh Allah. Pelajaran sirah kali ini kita akan membahas kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Di zaman Nabi Ibrahim, orang-orang menyembah bintang dan patung-patung. Yang menyembah bintang yaitu penduduk Hiran, dan yang menyembah patung yaitu penduduk Babil. Nabi Ibrahim sebelum diangkat menjadi Rasul, Allah memberikan kepada beliau petunjuk sejak lahir, sehingga beliau menjauhi penyembahan kepada berhala. Pertama kali Nabi Ibrahim berdakwah yaitu setelah usianya dewasa, yaitu kepada ayahnya. Nama ayah Nabi Ibrahim adalah Azar. Beliau berkata, "Wahai ayahku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu sekalipun? Wahai ayahku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu. Maka ikutilah aku. Niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai ayahku, janganlah kamu menyembah setan. Sesungguhnya setan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Wahai ayahku, sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pemurah, sehingga kamu menjadi kawan bagi setan." Namun ayah Nabi Ibrahim menolaknya, lalu menjawab, "Bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, maka niscaya kamu akan kurajam, dan tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama." Usaha Nabi Ibrahim tidak membuahkan hasil, maka sesuai janji beliau mendoakan ayahnya agar diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, ketika nampak jelas bagi Nabi Ibrahim bahwa ayahnya adalah musuh Allah, beliau berlepas diri dari ayahnya. Nabi Ibrahim adalah orang yang sangat lembut hatinya dan penyantun. Dakwah Nabi Ibrahim kepada penduduk Hiran. Nabi Ibrahim berdakwah kepada penduduk Hiran dengan mengajak mereka untuk berpikir memperhatikan benda-benda langit. Apakah pantas benda-benda tersebut disembah? Terdapat pada Al-Quran surat Al-An'am ayat 75-80. Setelah menjelaskan kepada kaumnya tentang batilnya menyembah benda-benda langit, Nabi Ibrahim berkata, "Wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Rob yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan." Nabi Ibrahim berdakwah kepada penduduk Babil. Nabi Ibrahim berdakwah kepada penduduk Babil dengan berkata, "Patung-patung apa ini yang kamu tekun beribadat kepadanya?" Mereka menjawab, "Kami mendapati bapak-bapak kami menyembahnya." Nabi Ibrahim juga berkata, "Sesungguhnya kamu dan bapak-bapakmu berada dalam kesesatan yang nyata." Kaumnya menjawab, "Apakah kamu datang kepada kami dengan sungguh-sungguh, ataukah kamu termasuk orang-orang yang bermain-main?" Nabi Ibrahim menjawab, "Sebenarnya Tuhan kamu ialah Tuhan langit dan bumi yang telah menciptakannya, dan aku termasuk orang-orang yang dapat memberikan bukti atas yang demikian itu." Ternyata dakwah beliau mengajak kaumnya berpikir tidak ampuh. Mereka masih membangkang. Maka Nabi Ibrahim memiliki cara lain yang dapat menggugah hati mereka, yaitu dengan menghancurkan berhala-berhala yang mereka sembah agar mereka mau berpikir. Ketika kaumnya keluar menuju tempat mereka berhari raya, kaumnya melewati Nabi Ibrahim sambil berkata, "Wahai Ibrahim, mengapa kamu tidak ikut bersama kami?" Nabi Ibrahim menjawab, "Sesungguhnya aku sedang sakit dari kemarin." Nabi Ibrahim pun melanjutkan kata-katanya, "Demi Allah, sungguhnya aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu setelah kamu pergi meninggalkannya." Salah satu di antara kaumnya ada yang mendengar kata-kata itu. Diam-diam Nabi Ibrahim pergi menuju ke tempat patung-patung itu berada. Saat melihat di hadapan patung itu banyak makanan, maka Nabi Ibrahim mengejek patung-patung itu sambil berkata, "Kenapa kalian tidak makan dan mengapa kalian tidak bicara?" Segera Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala tersebut menggunakan kapaknya kecuali berhala yang paling besar. Nabi Ibrahim menaruh
kapaknya di tangan patung yang paling besar agar kaumnya mengira bahwa patung inilah yang menghancurkannya, dan ia tidak rela ada yang menyembah selainnya. Ketika kaumnya kembali mendatangi tempat patung yang mereka sembah dan melihat apa yang terjadi, mereka langsung berkata, "Siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sungguhnya dia termasuk orang-orang yang zalim." Kemudian salah seorang di antara mereka berkata, "Kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala ini yang bernama Ibrahim." Kaumnya berkata, "Bawalah dia dengan diperlihatkan kepada orang-orang banyak agar mereka menyaksikan." Nabi Ibrahim pun disidang dengan ditanya, "Apakah kamu yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, hai Ibrahim?" Nabi Ibrahim menjawab, "Sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya, maka tanyakanlah kepada berhala itu jika mereka dapat berbicara." Maksud Nabi Ibrahim berkata seperti itu agar kaumnya dapat berpikir jernih bahwa patung adalah benda mati yang tidak dapat berbicara sehingga tidak pantas disembah tanpa perlu dijelaskan oleh Nabi Ibrahim. Maka mereka kembali kepada kesadaran mereka dan berkata, "Sungguhnya kamu sekalian adalah orang-orang yang menganiaya." Kemudian kepala mereka jadi tertunduk. Setelah itu mereka pun berkata kepada Nabi Ibrahim, "Mengapa kamu suruh kami bertanya kepada patung-patung itu sedangkan kamu tahu bahwa mereka tidak bisa bicara?" Nabi Ibrahim pun berkata, "Maka mengapakah kamu menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun dan tidak memberi mudarat kepada kamu? Kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah, maka apakah kamu tidak memahami?" Ketika kebenaran Nabi Ibrahim tampak dan alasan mereka kalah, maka mereka beralih kepada cara yang lain, yaitu menggunakan kekerasan. Mereka berkata, "Bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak bertindak." Kaumnya pun mengumpulkan banyak kayu bakar sampai ada seorang wanita yang sakit bernazar. Kalau seandainya sakitnya sembuh, ia akan ikut mengumpulkan kayu untuk membakar Nabi Ibrahim. Mereka meletakkan kayu itu dalam sebuah parit besar dan menyalakan api dalamnya hingga menyala besar. Lalu mereka meletakkan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam sebuah wadah alat pelempar atas usulan seorang dari daerah Akrad Persia yang bernama Haizan. Allah pun menenggelamkan Haizan ke dalam bumi, dan ia akan tetap berada di dalamnya hingga hari kiamat. Selanjutnya Nabi Ibrahim pun dilempar ke dalam api itu. Ketika itu Nabi Ibrahim berkata, "Cukup bagiku Allah, dan dialah sebaik-baik pelindung." Maka Allah pun menyelamatkan Nabi Ibrahim dengan cara menjadikan api itu dingin. Allah berfirman, "Wahai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim." Ketika itu ada binatang yang ikut membantu meniup api untuk membakar Nabi Ibrahim, yaitu cicak. Oleh karena itulah mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh untuk membunuh cicak dan menjelaskan bahwa membunuhnya sekali pukul akan mendapatkan 100 kebaikan. Jika 2 kali pukul, pahalanya berkurang. Setelah selamat dari api, Nabi Ibrahim berdakwah kepada Namrud. Namrud adalah raja dari Babil. Dahulu raja dunia timur dan barat ada 4, yaitu 2 orang mukmin dan 2 orang lagi kafir. 2 orang raja yang mukmin adalah Raja Zulkarnain dan Sulaiman, sedangkan yang kafir adalah Namrud dan Bukhtanasir. Nabi Ibrahim berdakwah kepada Namrud karena dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Kisahnya terdapat di Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 258. Namrud meminta Nabi Ibrahim menunjukkan bukti keberadaan Allah Ta'ala. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, "Tuhanku yang mampu menghidupkan dan mematikan." Namrud pun menjawab, "Aku juga bisa menghidupkan dan mematikan." Maksudnya, membiarkan hidup atau tidak. Jadi dibunuh orang yang harus dibunuh. Kata-kata itu sebenarnya dia ucapkan hanya untuk membantah Nabi Ibrahim alaihissalam dan untuk membenarkan pernyataannya sebagai Tuhan. Nabi Ibrahim pun membantahnya dengan berkata, "Sesungguhnya Allah yang menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dari barat." Ya, sampai situ pelajaran sirah kita kali ini. Lebih dan kurang saya minta maaf. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.